Hai hai hai, udah bahagia belum hari ini? Bahagia kan kunci biar awet muda. Nih buktinya, Unyil bahagia terus, awet muda kan? Rasa bahagia juga bikin tubuh dan otak kita jadi lebih sehat. Biar kita sehat jasmani dan rohani, kita perlu asupan sehat dan aktivitas seru yang bikin bahagia. Simak resep sehat hari ini. Yuk kita kemon! Seru-seruan trekking dalam hutan bukan cuma orang dewasa yang bisa, Besti. Anak-anak usia 2 tahun hingga 7 tahun juga bisa kok, Besti. Balance bike biasa digunakan anak-anak untuk belajar berjalan. Siapa sangka ketika duduk di sadel balance bike, anak Anda jauh lebih percaya diri, Besti. Berbeda dengan sepeda pada umumnya, balance bike tidak memiliki rantai dan pedal ya. Untuk mengendarainya, anak hanya perlu mendorongnya dengan kaki dan menjaga keseimbangan tubuh. Tenang Besti, sepeda ini lebih ringan kok dari sepeda biasa, jadi mudah dikendarai balita. Sadel atau dudukan sepeda pada balance bike dibuat rendah, sehingga anak dapat menapakkan kakinya. Sepeda ini bisa mulai diperkenalkan kepada anak sejak ia bisa berjalan dan berlari, yaitu sekitar usia 18 bulan. Eits, fun fact-nya nih Besti, inovasi pertama balance bike untuk balita ditemukan tahun 1817 dengan nama walking machine dan menjadi sepeda pertama. Mantap! Kuilah, kita balapan bahagia Besti. Sebentar dulu. Nggak sabaran banget sih. Unyil mau jelasin dulu nih, kita ada di mana? Kita ada di Sentul ya, dalam acara Conventure Balabibo. Di acara ini, anak-anak ditemani orang tuanya main bareng. Wah, kebayang dong ya, di setiap level acara, orang tua akan menemani anaknya. Ada juga momen lucunya, ketika orang tua menjalin keakraban main bersama. Kocak dah pokoknya. The game is on! Mulai Besti! Berkelompok, teman-teman Unyil mulai menjelajah lokasi perlombaan. Sampai di akhir stage 1, peserta istirahat dulu, main dan minum, cakep. Kui, lanjut ke stage kedua. Kemana kita? Menuju lapangan. Semakin seru nih, anak-anak juga semakin semangat. Mereka berlarian mengikuti games yang disajikan panitia dengan semangat. Gak pakai capek kayaknya. Nah, lanjut ke tahap selanjutnya. Ini dia, di level ini sebagian kecil anak mulai terkuras tenaga dan emosinya ya. Tapi tetap lanjut dong mereka. Tos-tosan untuk membangkit semangat terus dilakukan para orang tua. Nah, pas banget nih sama manfaat balance bike untuk anak. Bisa melatih emosi mereka sejak dini. Cakep! Selain melatih keseimbangan anak dan kemampuan sensorik, motorik, dan fokus mereka. Terbukti kok Besti, di negara-negara maju seperti Jepang, Korea, dan Amerika, balance bike banyak digunakan untuk memaksimalkan proses tumbuh kembang anak. Untuk mengakali peserta yang mulai kelelahan, diberikanlah mood booster seperti game seru. Peserta yang rata-rata masih balita jadi terlatih banget untuk mandiri. Sampai ngangkat sepeda aja dilakukan sendiri. Wah, ini nih yang namanya strong sejak dini. Goalsnya tadi adalah family bonding sama melatih keberanian anak-anak gitu ya. Karena melewati cukup banyak tantangan ya gitu dengan jalur trek sepedahan yang berbeda. Stage terberat melintasi pepohonan dan sedikit mendaki di jalur tanah yang becek karena hujan. Tapi para pesepeda cilik ini gak menyerah teman. Terus semangat sampai titik akhir permainan. Siapa yang menang? Semuanya dong. Semua bahagia pastinya. Kayak petualang gitu. Terus kayak tidur di tenda. Terus pokoknya banyak. Kayak bisa main sama temen, terus dapat temennya banyak. Karena soalnya serunya karena ngumpet-ngumpet semua. Suka. Oke itu.
Jadi anak bahagia, orang tua bahagia. Unyil juga. Dadah. Dadah. Nah, Unyil mau latihan nih Besti, biar menang ntar. Let's go. Ya, Stop. Tunggu dulu Dan Unyil. Pak Eneng ikutan dong. loh, Unyil kan mau latihan buat lomba, Pak. Bonceng Pak Eneng dong. Seru-seruan sendirian aja deh nih Den. Ikut. Yaudah, ayo. Kalau menang, tar hadiahnya bagi 2 ya Den. Iya. Wah, seru banget, Penying. Den, Den, tolong. Aduh, Penying. Ya, tuh kan, Penying ngapain ikut tadi? Mohon perhatian, pintu teater 5 sudah dibuka. Bagi yang telah memiliki tiket, silakan masuk. Jangan tertipu. Tampilannya memang mirip bioskop, tapi aslinya tempat ini adalah klinik gigi, Besti. Pada nggak nyangka kan? Klinik gigi ini memang menyajikan tema yang berbeda-beda di setiap cabangnya. Dulu Unyil juga pernah berkunjung ke klinik dokter gigi yang bertemakan playground loh. Mulai dari pintu masuk sampai ruang tunggu, super lucu dan colorful. Soalnya sang dokter pernah melakukan survei. Banyak orang gak mau ke dokter gigi karena takut, Besti. Oke deh, kita balik lagi ke cabang yang bertemakan bioskop yuk. Mulai dari bentuk bangunan, nuansa setiap ruangan, meja pendaftaran, penjual popcorn, sampai ruangan menonton, layaknya di teater bioskop versi mini. Petugas akan memberikan APD lengkap untuk pasien gunakan saat masuk ke ruang pemeriksaan gigi. Nah, sambil menunggu, pasien bisa menikmati fasilitas layaknya menonton bioskop, seperti membeli snack, popcorn, dan minuman. Dokter Gigi Oktrimanesa berharap dengan kehadiran klinik gigi yang bertema unik seperti ini bisa membuat pasien merasa lebih nyaman dan menyenangkan setiap datang ke dokter gigi. Nah, buat yang membawa anak-anak saat menunggu pun bisa naik ke lantai 2. Soalnya ada mini playground untuk anak-anak. Walaupun sudah banyak klinik gigi yang ramah anak seperti ini, tetap aja dukungan dari orang tua jangan sampai lepas ya. Yuk kita ke ruang tunggu spesial, yaitu mini teater. Ada 5 sofa nyaman yang bisa pasien tempati. Petugas akan membantu memilihkan film kesukaan kita. Dan selamat menonton. Tunggu dulu. Sebelum terlalu nyaman, petugas akan mengantarkan snack yang sudah kita pesan tadi loh. Yeay, selamat menikmati film sambil ngemil. Kita bisa menikmati film sampai waktunya dipanggil oleh petugas ya. Oke deh, saatnya tiba waktu pemeriksaan. Pakai APD lengkap dulu ya. Ada jas sekali pakai, penutup kepala, sarung untuk alas kaki, dan masker medis. Yuk, come on, kita masuk ke ruang periksa. Di sini terdapat fasilitas 2 poli gigi yang melayani ortodonti, konservasi gigi, periodonti, bedah mulut, dan dokter gigi anak yang akan diperiksa oleh dokter spesialis bidangnya. Pemeriksaan gigi anak memang harus dipilihkan tempat dan dokter yang nyaman saat anak sedang perawatan gigi. Intinya, tips biar anak berani ke dokter gigi bisa pakai teknik tell, show, do. Harus melibatkan orang tua, jadi orang tuanya dulu yang diperiksa. Orang tua atau dokter memperkenalkan alat-alat pemeriksaan gigi terlebih dahulu. Nah, biar semakin nyaman perawatan gigi rutin, kebiasaan perawatan gigi sebaiknya dibangun sejak usia 1-2 tahun. Ingat nih, periksa gigi dianjurkan setiap 6 bulan sekali ya. Kalau anak sudah nyaman dengan pemeriksaan pertama, maka anak akan mau diajak ke dokter gigi lagi. Tempat dan suasana yang nyaman, dokter yang memberi kesan baik, dijamin deh anak bakal dengan senang hati pergi ke dokter gigi lagi. Yippee!
Selain hewan-hewan lucu, bikin hidup kita sehat dan bahagia. Bermain atau cuma duduk di sebelah hewan peliharaan bisa membuat kita lebih rileks. Bermain dengan hewan bisa meningkatkan hormon oksitosin yang bikin kita lebih bahagia. Apalagi sambil menghabiskan waktu bersama keluarga di akhir pekan, sambil wisata di udara terbuka kayak gini. Tempat ini sebenarnya adalah restoran outdoor yang menyediakan fasilitas atau hiburan tambahan untuk pengunjung, seperti mini zoo ini. Meskipun hewannya baru ada kelinci dan burung, tapi pengunjung diberi kesempatan untuk kasih makan hewan secara langsung. Biasanya kalau tempatnya menyajikan pemandangan serba hijau, udara yang sejuk, rasanya ada yang kurang kalau nggak mengabadikan momen dengan jepretan. Oke, foto dulu. 3, 2, 1, cekrek! Kalau teman-teman lihat nih, pasti pada sadar deh kalau tempat ini identik dengan interior serba segi 6 alias heksagonal. Mulai dari bingkai spot foto sampai atapnya pun segi 6. Kalau diingat-ingat, bentuk kayak gini tuh identik sama apa yo? Yap, bentuk segi 6 ini melambangkan pola sarang lebah. Interiornya sudah menggambarkan lebah. Artinya, beberapa menu di sini menggunakan si manis lengket yang khasiatnya bagi tubuh gak perlu diragukan lagi. Madu. Lauk pauk yang sering menggunakan madu biasanya ayam bakar. Tapi kali ini chefnya mau buat iga bakar madu aja besti. Sama nikmatnya kayak iga bakar kecap kok. Madu digunakan untuk olesan iga sebagai pemanis alami yang lebih menyehatkan. Selain memberikan rasa manis, madu bisa memberikan warna coklat alami, sehingga tampilannya lebih menarik, bukan hitam gosong. Masakan berbahan daging biasanya perlu dimarinasi sebelum diolah. Biasanya peran penting ada di bumbu dan rempah-rempah. Nah, madu bisa jadi pilihan untuk bahan marinasi juga loh, supaya menyerap maksimal ke daging. Madu juga sering dijadikan topping cemilan manis kayak pisang goreng. Cemilan kegemaran orang Indonesia memang simple. Tapi buat yang iseng-iseng bisa tambahin topping umum seperti coklat atau parutan keju. Di sini pisang gorengnya ditambahin madu juga sebagai alternatif pemanis. Apalagi kalau pisangnya kurang manis. Buat minumannya, madu bisa dikolaborasikan dengan apapun. Dengan es cendol bisa, dicampur dengan kopi juga bisa. Banyak yang memilih madu sebagai pemanis kopi karena lebih sehat. Sebenarnya ini malah menambah kalori. Tapi selama konsumsi dalam jumlah wajar sih gak masalah besti. Biasanya untuk secangkir kopi bisa tambahkan madu 1 atau 2 sendok teh. Kopi yang dicampurkan dengan madu menghasilkan rasa khas, sehingga bikin kopi lebih nikmat saat diseruput masih hangat saat pagi atau sore. Kalau tidak memiliki masalah berat badan atau tidak berhalangan konsumsi sesuatu yang manis, maksimal konsumsi madu cukup 1 sendok makan saja, atau 10-12 gram per hari. Tapi bagi para penikmat kopi, mereka lebih pilih manisnya kopi dari madu, gula pasir, atau kental manis ya. Kemon, Unyil kepo nih. Kalau madu sih kak, mungkin yang pertama lebih sehat, terus kayak manisnya juga mungkin nggak terlalu strong ya. Jadi lebih enak pakai madu sih. Kental manis, lebih creamy dia. Kalau soal manis dia nggak terlalu manis, nggak terlalu pahit juga sih. Dia balance rasanya. Kalau aku sih lebih pilih pakai madu, karena kalau misalnya pakai gula kan dia terlalu tinggi ya manisnya. Mungkin kalau misalnya pakai madu dia nggak terlalu tinggi tuh manisnya. Jadi sebetulnya aja sih buat aku, walaupun aku suka manis, tapi aku lebih pilih madu. Gula dan madu berfungsi sama sebagai penambah rasa manis. Kedua pemanis ini mengandung glukosa dan fruktosa. Madu adalah pemanis alami yang bersifat antioksidan dan antimikroba tertentu yang tidak dimiliki gula pasir. Kandungannya bisa membantu menjaga sistem kekebalan tubuh, melawan gejala sakit seperti flu atau sakit tenggorokan. 1 sendok makan gula pasir mengandung 46 kalori, sedangkan 1 sendok makan madu mengandung 63 kalori.
Madu memiliki kalori lebih besar daripada gula pasir. Maka dari itu, penggunaan sedikit saja udah lebih manis. Nah, kalau kita santap ikan yang satu ini nih, udah pastilah menyehatkan tubuh kita. Apalagi di tengah isu mental health alias kesehatan mental saat ini ya Besti. Mengonsumsi ikan patin ternyata bisa mengurangi depresi. Wow, manfaat yang gak kaleng-kaleng kan? Mau tahu makan patin yang gak cuma makan aja, tapi wisata healing kekinian juga. Tara, di sini aja ya Besti. Mulih Deso, cakep. Nah, dari tadi mau makan ikan patin, tapi mana ya ikan patinnya? Ikan air tawar yang menjadi primadona di Indonesia. Salah satu ikan yang familiar di Asia Tenggara, termasuk perairan Indonesia. Ada yang tahu ini ikan apa? 100. Buat yang udah tahu kalau ini adalah ikan patin. Ikan patin ini akan diolah jadi patin rempah hijau. Masak sampai mendidih dengan bumbu-bumbunya. Kalau sudah tercium aromanya, masukkan bahan utamanya, ikan patin dengan tambahan tomat hijau. Oh iya, ikan patin ini hasil budidaya sendiri loh. Hasil peliharaan sendiri, masak sendiri, santap sendiri. Oh iya Besti, Unyil mau kasih tahu, ikan patin sekarang bisa diolah jadi banyak produk makanan sehat. Salah satunya ikan patin file dan ikan patin bumbu siap masak. Gak cuma dagingnya yang bisa diolah dan dimanfaatkan, bagian tulang kepala dan ekor patin masih bisa diolah lagi jadi tepung ikan loh. Ikan patin ini Besti bisa meningkatkan kesehatan otak dengan kandungan asam lemak omega 3-nya dan meningkatkan imunitas tubuh kita. Makanya gak heran ya di Indonesia banyak banget yang pelihara ikan kaya manfaat ini. Sajian ikan patin juga bisa dibuat praktis dengan rasa manis seperti sereal ikan patin. Rasa sereal ini gak amis bau ikan kok, soalnya ada tambahan jahe yang bikin aroma ikannya gak terlalu dominan. Jahe ini digunakan untuk merebus gula dan ikan patin. Tepung ikan patin ini pun dicampur bahan lain seperti gula jahe, susu bubuk, oat, dan kismis. Penyajiannya praktis, bisa diminum pagi, sore, atau malam hari. Wah, ikan patin terbaik. Mana udah tersaji lagi patin tom yum dan pepes patin. Mari makan semuanya. Tekstur ikan patin katanya mirip ikan kod. Kandungan lemaknya lebih sedikit daripada ikan lain. Jadi cocok buat menu diet juga. Healthy resep yang mantul kan Besti? Nah, beres deh. Di sini aman nih, taruh harta karunnya. Pas lagi sepi, nggak ada orang yang tahu. Saatnya abang bajak laut beraksi. Kira-kira harta karun apa nih yang Den Unyil sembunyiin ya? Oke, langsung buka aja. 3, 2, 1. Kok isinya malah jengkol sama pete sih? Ya elah, kirain mas kiloan.